Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan membazatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya saya dapat membuat karya tulis ilmiah ini atau menyusun karya tulis ilmiah ini. Adapun maksud penyusunan karya tulis ilmiah ini karena untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, rasa terima kasih saya tidak terkirakan kepada yang terhormat Ibu Sri Ririn Kuntorini selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia, serta semua pihak yang telah mendukung saya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gemilang Akbar dengan NPM 10070321010 dari kelas A Perencanaan Wilayah Kota Angkatan 21. Di sini saya masuk ke dalam kelompok 7 dengan tema media sosial yang beranggotakan saya sendiri yaitu Gemilang Akbar dan teman saya satu lagi yaitu Salma Nadif Agisna. Yang saya ambil kali ini yaitu mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat kualitas belajar mahasiswa di Kota Bandung saat pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya outline yang akan saya bahas kali ini ada 4 outline, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah dasar teori, yang ketiga ada analisis dan pembahasan, lalu yang terakhir atau yang keempat ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya latar belakang. Perencanaan merupakan suatu rangkaian berpikir ataupun aktivitas sosial atau organisasi secara rasional, berkesinambungan, serta universal, yang bertujuan untuk mencapai dan mendapatkan tindakan di masa depan yang optimal. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemecahan persoalan baru dalam konteks yang kompleks, dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, perencanaan memiliki pengertian sebagai hasil dari sebuah pemikiran dan tindakan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain, dalam memanfaatkan segala sumber secara efektif dan efisien, dalam menghasilkan suatu tujuan dan sebuah proses mengenai bagaimana suatu wilayah akan direncanakan. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, Ya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga, manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri, merencanakan untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 ini telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Selanjutnya, di era informasi saat ini, internet memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Media sosial adalah suatu media yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Ini berkaitan dengan internet yang tadi saya jabarkan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah dengan adanya media sosial mempengaruhi tingkat belajar mahasiswa? Lalu yang kedua, bagaimana peran provider dalam meningkatkan tingkat kecepatan internet? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui peran media sosial terhadap peningkatan kualitas belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada mengetahui apakah media sosial membantu dalam proses belajar mahasiswa atau tidak. Lalu yang ketiga ada untuk menunjukkan bahwa dengan adanya provider Wi-Fi dan SIM card yang bagus akan membuat browsing dan mendapatkan informasi lebih cepat. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian.
Manfaat penelitian kali ini yaitu dapat mengetahui bahwa media sosial dapat mempengaruhi tingkat belajar mahasiswa. Karena jika media sosial digunakan dengan baik, maka mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai perkuliahan. Lalu selanjutnya yang kedua, dengan banyaknya aplikasi media sosial, mahasiswa bisa lebih banyak mendapatkan informasi. Di masa pandemi ini, media sosial dengan kecepatan internet merupakan hal yang utama. Lalu selanjutnya ada definisi media sosial. Media sosial adalah sebuah media di mana Anda sebagai pengguna dapat menciptakan konten-konten menarik, membagikannya ke dalam jaring sosial, blog, forum, dan Wikipedia. Sekaligus, kita dapat berpartisipasi untuk memberikan dukungan sekaligus pendapat terkait informasi, kejadian, produk, sebuah bisnis, dan konten-konten menarik lainnya. Lalu selanjutnya fenomena. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat dan semakin canggih, hingga berpengaruh terhadap semua kegiatan manusia. Semua menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan teknologi sangatlah berpengaruh dalam proses belajar mengajar, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Penciptaan teknologi yang semakin canggih ini sangatlah menarik, serta membuat berbagai kalangan berminat menikmatinya, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa sampai orang tua. Mereka menikmati perkembangan teknologi tersebut. Tidak hanya itu, dalam dunia pendidikan pun perkembangan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga semua jenjang pendidikan semuanya berbasis teknologi, dari pembelajaran, pemberian materi, dan sebagainya. Perguruan tinggi pada saat ini juga sangat diperlukan. Bahkan sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan beberapa teknologi dalam proses pembelajaran. Era pembelajaran di masa pandemi. Tersedianya media internet pembelajaran bukan bebas dan lepas kontrol dari orang tua. Orang tua perlu diberi pengarahan agar dapat membimbing dan memperhatikan putra-putri mereka dalam penggunaan media tersebut, supaya tidak salah langkah. Akan tetapi, perlu disadari bahwa teknologi tidak hanya mendatangkan hal yang positif, namun juga mempunyai dampak negatif. Artinya, tidak hanya mendatangkan keuntungan, akan tetapi juga kerugian jika salah dalam pemanfaatannya. Dengan demikian, teknologi adalah ibarat sebuah pedang yang bermata dua, yang mempunyai dampak positif dan negatif. Lalu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pembelajaran jarak jauh memerlukan teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran, kemudian pemberian tugas, mengakses materi, memberikan soal tanya jawab, dan lain sebagainya. Smartphone dan laptop adalah contoh alat yang biasanya digunakan. Teknologi yang paling umum yang digunakan oleh mahasiswa adalah smartphone. Dalam pembelajaran platform digital yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring adalah YouTube, email, Zoom, dan Google Classroom. Hanya ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi yang berkaitan dengan teknologi. Di sini dosen dituntut lebih kreatif dan inovatif. Selain peran teknologi, dosen juga mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, dosen lebih leluasa menyampaikan materi dan memberikan motivasi kepada mahasiswa serta menilai sikap siswa. Akan tetapi, pada pembelajaran jarak jauh ini, dosen dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran dan membuat bahan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada analisis data. Dari hasil kuesioner yang saya bagikan, saya menanyakan kepada para responden, yaitu mengenai bagaimana Anda bisa mengakses internet di rumah Anda, apakah menggunakan provider atau Wi-Fi. Sebanyak 60% responden menjawab menggunakan Wi-Fi, 30% responden menggunakan SIM card, dan 10% responden menggunakan keduanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat kecepatan internetnya? 73,3% responden menjawab baik, 26,7% responden menjawab buruk. Lalu selanjutnya pertanyaan mengenai dengan kecepatan internet di rumah Anda yang Anda dapatkan, pengaruh apa yang Anda rasakan terhadap akses media sosial yang Anda gunakan? Apakah mengganggu ke dalam aktivitas belajar atau tidak? Lalu responden menjawab 66,7 responden menjawab ya, sangat mengganggu ke dalam pembelajaran, dan 33,3%-nya menjawab tidak mengganggu ke dalam pembelajaran. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai media media sosial apa yang sering Anda gunakan? Sebanyak 53,3% menjawab
Instagram, lalu 20% menjawab Twitter, 16,7% menjawab YouTube, dan sisanya 10% menjawab Facebook. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh media sosial terhadap tingkat belajar mahasiswa di Bandung saat pandemi COVID-19. Bahwa media sosial ini sangatlah berpengaruh pada tingkat belajar mahasiswa. Ini rata-rata mahasiswa mendapatkan jaringan internet menggunakan provider Wi-Fi. Dari hasil penelitian sebanyak 60% mahasiswa menggunakan Wi-Fi, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jika mahasiswa yang mendapatkan kecepatan internet yang baik, mahasiswa semakin semangat ketika akan mengerjakan tugas karena informasi yang didapat akan lebih cepat dapat, dan juga ketika kecepatan internetnya baik maka akan mengefisiensikan waktu mereka. Selain itu, 66,7% mahasiswa menjawab bahwa media sosial berpengaruh ke dalam aktivitas belajar, dan 33% mahasiswanya menjawab tidak berpengaruh. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh media sosial terhadap tingkat belajar mahasiswa di Bandung saat pandemi COVID-19. Bahwa media sosial sangat berpengaruh pada tingkat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi mengenai responden-responden. Kesimpulannya, di era pandemi ini, masyarakat cenderung menghemat pengeluaran mereka dikarenakan terbatasnya aktivitas kerja dan banyak masyarakat yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Di sini peran pemerintah untuk dapat mengenangani permasalahan yang terjadi agar proses belajar mahasiswa tidak terhambat. Selain itu, kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang sudah saya kerjakan ini, yang pertama, kecepatan internet di Bandung ini sangat mempengaruhi pada akses mahasiswa untuk bersosial media dan mempengaruhi pada tingkat belajar mahasiswa. Karena jaringan internet merupakan sumber utama dari ilmu mahasiswa dapatkan. Jika kecepatan internetnya baik, maka kebutuhan informasi akan lebih cepat didapatkan. Lalu yang kedua, ada perbedaan provider yang dimiliki mahasiswa pun sangat berpengaruh dalam akses internet yang mereka dapatkan. Dilihat dari analisis yang saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa jika mahasiswa menggunakan provider Wi-Fi, mereka akan lebih cepat mendapatkan informasi, dikarenakan jaringan Wi-Fi ini cenderung memiliki jaringan yang cepat dan juga stabil. Lalu ada saran yang didapat dari hasil penelitian ini, yaitu jaringan internet di Bandung ini sebenarnya sudah cukup baik, namun ada di beberapa tempat yang sinyalnya masih kurang bagus, yang mengakibatkan kecepatan internet yang didapat menjadi lambat. Perlu adanya pemerataan jaringan di seluruh wilayah Bandung Raya, dan juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan pemilik provider Wi-Fi dan SIM card. Selain itu, mahasiswa menggunakan media sosial dengan bijak, maka akan menghasilkan hal yang positif dan tentunya akan berpengaruh baik pada perkuliahan. Namun jika sebaliknya, maka media sosial akan berpengaruh pada tingkat belajar mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.